Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fakhrul Mukminin. Saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi. Oke, baik, kita langsung saja mulai. Untuk soal yang pertama, jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Karakteristik sistem informasi adalah karakteristik utama yang menunjukkan bahwa sebuah sistem memang benar-benar sebuah sistem yang dapat memberikan arus informasi dari host menuju usernya. Berikut ini adalah beberapa karakteristik yang dimiliki oleh sistem informasi. Yang pertama, memiliki komponen. Yang kedua, memiliki batasan. Yang ketiga, memiliki lingkungan luar dari sistem atau environment. Yang keempat, memiliki interface. Yang kelima, memiliki input atau masukan sistem. Yang keenam, memiliki output atau keluaran dari sebuah sistem. Yang ketujuh, memiliki pengolah dan pemrosesan sistem. Yang kedelapan, memiliki sasaran dari sistem. Sedangkan klasifikasi sistem informasi adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Tujuan dari sistem tersebut yaitu memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap masalah atau kasus yang terjadi dalam sistem tersebut. Berikut ini adalah beberapa klasifikasi yang dimiliki oleh sistem informasi. Yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Yang kedua, sistem deterministik dan sistem probabilistik. Yang ketiga, sistem tertutup dan sistem terbuka. Yang keempat, sistem alamiah dan sistem buatan. Yang kelima, sistem sederhana dan sistem kompleks. Soal nomor 2, siapa saja yang termasuk tim pengembang? Apa saja tugasnya? Yang pertama, project manager. Tugasnya untuk mengarahkan tim sesuai dengan tujuan project yang diharapkan. Yang kedua, business analyst. Tugasnya melakukan pengkajian yang benar dan akurat akan rencana strategis, model bisnis, dinamika, masalah, dan potensi yang ada. Yang ketiga, sistem analis. Tugasnya melakukan penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Yang keempat, programmer. Tugasnya menganalisis, menyusun, mengedit, menguji kumpulan bahasa pemrograman untuk kemudian menghasilkan sebuah program yang bisa menjalankan suatu tugas tertentu secara otomatis. Yang kelima itu change manager. Tugasnya merencanakan dan menerapkan strategi perubahan, mengendalikan perubahan, serta memastikan perubahan yang dilakukan membawa manfaat dalam mencapai suatu sasaran atau tujuan. Yang keenam, user atau pengguna sistem. Tugasnya itu untuk mengetahui informasi potensi sistem yang sudah dibangun terhadap user yang memakai. Yang ketiga, soal nomor 3, jelaskan tahap-tahapan di dalam SDLC. Berikan contoh kasusnya. 1. Perencanaan. Perencanaan ini adalah proses dasar untuk memahami mengapa sebuah sistem harus dibangun. Pada fase ini diperlukan analisa kelayakan dengan mencari data atau melakukan proses information gathering kepada pengguna. Contohnya melakukan perancangan sistem perangkat lunak berbasis mobile. Yang kedua, analisa, yaitu proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai pengguna sistem, cara kerja sistem, dan waktu penggunaan sistem. Dari proses analisa ini akan didapatkan cara untuk membangun sistem yang baru. Contohnya, melakukan analisa terhadap sistem perangkat lunak berbasis mobile. Yang ketiga, perancangan, yaitu proses penentuan cara kerja sistem dalam hal arsitektur desain, interface desain, database dan spesifikasi file, dan program desain. Hasil dari proses perancangan ini akan didapatkan spesifikasi sistem. Contohnya, melakukan perancangan desain perangkat lunak berbasis mobile.
Yang keempat, implementasi, yaitu proses pembangunan dan pengujian sistem, instalasi sistem, dan rencana dukungan sistem. Contohnya, melakukan testing implementasi sistem dengan black box. Yang kemudian soal nomor 4, jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Faktor kelayakan atau telos ini, yang pertama, teknikal, menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada atau jika membutuhkan teknologi baru. Yang kedua, ekonomiknya, menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Terus, legal, menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Yang keempat, operasional, menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalnya yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan. Yang kelima, schedule, sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Faktor strategik atau PDM, yang pertama itu produktivitas, mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input, tujuannya untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Diukur dengan rasio, misal total biaya tenaga kerja mingguan dibandingkan dengan jumlah unit yang dihasilkan selama seminggu atau jumlah bahan mentah yang masuk selama seminggu dibandingkan dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan selama seminggu. Yang kedua, diferensiasi, mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk dan pelayanan para pesaingnya, dicapai melalui peningkatan kualitas, keanekaragaman, penanganan khusus, pelayanan cepat, biaya rendah, dan sebagainya. Yang ketiga, manajemen, menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengembalian keputusan. Yang terakhir soal nomor 5, jelaskan tahapan analisis sistem. Yang pertama, identify. Identify ini yaitu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah. Hal yang dilakukan diantaranya mengidentifikasi penyebab masalah. Yang kedua, mengidentifikasi titik keputusan. Yang ketiga, mengidentifikasi personil kunci. Tahapan yang kedua, understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisa cara kerja dari sistem berjalan. Hal yang dilakukan diantaranya: 1. Menentukan jenis penelitian. Yang kedua, merencanakan jadwal penelitian. Yang ketiga, mengatur jadwal wawancara. Yang keempat, mengatur jadwal observasi. Yang kelima, membuat agenda wawancara. Yang keenam, mengumpulkan hasil penelitian. Yang tahapan ketiga, analisa, yaitu melakukan analisa terhadap sistem. Hal yang dilakukan diantaranya menganalisis kelemahan sistem, menganalisis kebutuhan informasi bagi manajemen atau pemakai. Tahapan yang terakhir adalah report, yaitu membuat laporan dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Tujuan dari adanya laporan tersebut diantaranya sebagai laporan bahwa proses analisis telah selesai dilakukan, meluruskan kesalahan-kesalahan mengenai apa yang telah ditemukan dalam proses analisis yang tidak sesuai menurut manajemen. Yang ketiga, meminta persetujuan kepada manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Sekian jawaban soal UTS mata kuliah pengembangan sistem informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.